Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah ruah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya, cita-citanya dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Zikir HZ rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memuliakan anaknya dengan mengajarkan adab-adab, mengajarkan ilmu-ilmu agama, niscaya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dengan surganya. Semua kita tentu selalu mendambakan anak kita menjadi anak yang soleh, yang penurut, anak yang selalu bertakwa kepada Allah, yang selalu menjauhi maksiat-maksiat, anak yang selalu rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Untuk mencapai hal demikian, yang pertama kita harus usaha, yaitu untuk mengajarkan mereka adab dan ilmu agama kepada orang-orang yang kita percayai, para alim ulama dan para guru-guru kita. Setelahnya kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka, karena doa orang tua terhadap anaknya yaitu sangat mustajabah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Yang pertama, doa orang yang dizolimi. Yang kedua, orang yang melakukan safar atau bepergian. Yang ketiga, doa kebaikan orang tua terhadap anak-anaknya. Namun juga harus kita ketahui, ada waktu-waktu yang sangat istimewa untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi anak-anak kita. Di antaranya waktu yang mustajabah yaitu ketika sedang bersujud di dalam ibadah sholat, walau hanya pada sujud terakhir. Selesai membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali. Di saat itu waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Beliau bersabda yang artinya, saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud di dalam sholatnya, maka perbanyaklah berdoa pada saat itu. Dan banyak lafaz doa untuk meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan bagi anak kita, baik itu doa yang datang dari Rasulullah ataupun doa dari para alim ulama, para auliyaullah. Sebelum membacanya, mengawali dengan Ismul Azam, karena Ismul Azam bagian daripada wasilah untuk cepat terkabulnya di setiap permintaan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu Ismul Azam terdapat di dalam hadis Rasulullah. Di dalam satu riwayat, Rasulullah ketika menghadapi masalah yang berat, beliau selalu mengulang-ulang akan Ismul Azam ini di dalam sujud terakhir. Di setiap sholat kita,
baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, dan membacakan Ismul Azam ini 3 kali. Kemudian kita membaca doa khusus, doa di dalam sujud terakhir, doa untuk kebaikan anak-anak kita 1 kali. Insya Allah, yakinlah dengan wasilah agung daripada Ismul Azam ini yang kita baca pada sujud terakhir, anak kita akan menjadi anak yang baik akhlaknya, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah anak kita terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tentunya jika mereka taat, mereka pasti akan berbakti kepada kedua orang tuanya, akan sayang kepada kedua orang tuanya. Urutannya selesai membaca bacaan sujud, kemudian membaca Ismul Azam 3 kali, bunyinya Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu, yang artinya wahai yang maha hidup, wahai yang kekal selamanya, dengan rahmat Engkau aku memohon pertolongan daripada segala kesulitan. Setelah membaca Ismul Azam ini 3 kali, kemudian kita tutup dengan membaca doa untuk kebaikan bagi anak-anak kita 1 kali. Bunyi doanya, Allahumma barik fi auladi wahfazhum wala tadurrahum warzuqna birrahum, yang artinya, ya Allah, berkatilah atau berilah kebaikan yang banyak kepada anak-anakku, jagalah mereka dan jangan Engkau celakakan mereka, karuniakanlah kami kebaikan mereka. Inilah salah satu cara untuk mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita yang hendaknya kita usahakan walau tidak di semua sholat fardu, sekurang-kurangnya ada 1 sholat fardu, baik itu pada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, atau sholat lainnya. Lebih istimewa lagi saat sholat tahajud atau sholat-sholat pada sujud terakhir, yang kita sempatkan baca doa ini dengan istiqomah walau 1 kali setiap hari. Yakinlah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Insya Allah anak kita menjadi anak yang baik, yang soleh dan solehah, baik akhlaknya, yang selalu bertakwa kepada Allah, tubuhnya akan terhijab dari maksiat, dan anak kita yang selalu rindu kepada Rasulullah, yang tentunya apabila anak kita menjadi anak yang taat, dia pasti akan sayang dan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketahuilah, anak yang soleh pada hari kiamat akan membela kedua orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.